Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Did you feel happy today? I hope so. Today we will continue our lesson. But before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, today we are going to learn about clean and healthy lifestyle and geometry. Nah, anak-anak, tahukah kalian betapa pentingnya kita menjaga hidup bersih dan sehat? Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kita harus berusaha memulai hidup bersih dan sehat dari diri kita sendiri. Contohnya adalah mencuci tangan ketika anak-anak selesai bermain dan mengganti pakaian kalian setelah bepergian. Perilaku hidup bersih dan sehat harus dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum. Nah, contoh tempat-tempat umum antara lain jalan raya, pasar, taman atau tempat bermain, stasiun, rumah sakit, tempat wisata, dan lain-lain. Bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum? Di rumah misalnya, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, menyapu atau mengepel rumah, serta membuang sampah di tempat sampah. Di sekolah, cara kita menjaga kebersihan adalah menyiram kamar mandi setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya. Dan di tempat umum lainnya, cara kita menjaga kebersihan adalah tidak membuang sampah di jalan raya, tidak menginjak-injak tanaman yang ada di taman, menyingkirkan benda-benda tajam dan berbahaya di tempat umum, menjaga kebersihan toilet, menanam tanaman pelindung di tepi jalan untuk menyerap udara yang kotor. Itu juga penting, sehingga udara menjadi bersih dan mengurangi polusi. Tahukah kalian apa itu polusi? Anak-anak, polusi adalah pencemaran lingkungan. Polusi bermacam-macam jenisnya. Contohnya adalah yang pertama, polusi udara. Polusi udara disebabkan karena asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Jika kalian melihat di jalan raya, banyak asap yang hitam, nah itu adalah contoh polusi udara. Yang kedua, polusi air. Polusi air disebabkan karena limbah atau pembuangan dari pabrik yang membuang sampahnya ke sungai. Yang ketiga, polusi suara. Polusi suara disebabkan karena suara yang terlalu besar sehingga menyebabkan telinga kita menjadi sakit. Misalnya, suara klakson dari truk tronton yang gede atau besar. Kemudian, suara pesawat. Kalau anak-anak pernah melihat pesawat di bandara udara, pasti kalian pernah mendengarkan suara pesawat yang sangat besar. Dan yang keempat, polusi tanah. Polusi tanah disebabkan karena kita membuang sampah atau limbah ke tanah. Misalnya saja, limbah setelah selesai mencuci pakaian atau mandi. Itu bisa mencemari tanah. Baik anak-anak, selanjutnya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bangun datar. Siapa yang masih ingat contoh bangun datar? Ya, contohnya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Seperti apa ya bentuk bangun ruang? Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sebut dengan nama kubus. Kubus terdiri dari 12 ruas garis, 6 sisi, dan juga 8 titik sudut. Kemudian yang kedua adalah balok. Balok
memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Yang ketiga adalah prisma segitiga. Nah, untuk prisma sebenarnya memiliki macam-macam bentuk. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Tetapi kali ini Miss Tira mengambil contoh prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 9 ruas, 5 sisi, dan 6 titik sudut. Yang keempat adalah 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 8 rusuk, 5 sisi, dan 5 titik sudut. Untuk 5 segi 4 juga memiliki macam-macam bentuk lainnya, seperti 5 segi 3, 5 segi 5, dan yang lainnya. Untuk contoh ini, Miss Tira mengambil contoh 5 segi 4. Baik anak-anak, selanjutnya Miss Tira akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut dari sebuah bangun ruang. Baik anak-anak, berikut ini Miss Tira akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Miss Tira mengambil contoh balok. Balok memiliki 12 rusuk. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu untuk rusuk balok. Kemudian untuk sisinya terdiri dari 6 buah sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sebanyak 6 buah sisi. Kemudian titik sudutnya ada 8 buah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itulah anak-anak cara kita menentukan atau menghitung jumlah rusuk, jumlah sisi, dan titik sudut pada bangun ruang balok. Kalian bisa mencoba untuk menghitung pada bangun ruang yang lainnya. Oke kelas, that's all our lesson today. Let's review our lesson. Today we have learned about clean and healthy lifestyle and geometry. Let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.